Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar baiti jannati, rumahku sorgaku. Rumahku sorgaku bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukanlah suami yang ganteng, bukanlah istri yang cantik, bukanlah anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Baik buruknya anak bukan tergantung dari bapaknya. Saya tanya semuanya, anak-anak kita lebih banyak waktu dengan siapa? Dengan kita sebagai suami atau dengan istri kita sebagai seorang ibu? Makanya Habib Hanif bilang, Habib Bahar ceramah harus ceramah pernikahan, jangan keluar dari pernikahan. Ya akhir saya ceramah bahas masalah pernikahan. Karena memang dari semua yang ada di sini saya yang paling banyak nikahnya. Walaupun banyak yang masih lebih tua dari saya di sini, tapi kalau usia nikah saya lebih tua dari semua yang ada di sini, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama, orang tua kita, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah, menuntun kita semua menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap anak-anak mantu beliau, Al-Habib Hanif Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Smith, Al-Habib Muhammad Al-Attas, selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib yang lain, segenap para kiai. Tadi saya di atas ketemu dengan Kiai Haji Qurtubi. Biasa kalau kita kan tim asap, jadi di atas. Kalau di sini ini tim-tim yang nggak berasap. Kiai Qurtubi, Kiai Awid, beserta seluruh para kiai, para asatid, para alim ulama, segenap para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, seluruh pengurus Front Persaudaraan Islam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar baiti jannati, rumahku sorgaku. Rumahku sorgaku bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal,
bukanlah suami yang ganteng, bukanlah istri yang cantik, bukanlah anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Tetapi rumahku, sorgaku adalah suami yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Seorang istri yang soleha, alimah, abidah, zahidah, wari'ah, jayyah. Seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya. Seorang istri yang sabar. Seorang istri yang bisa menjadi muallimah, muaddibah, mudarrisah lil abna. Seorang istri yang bisa menjadi madrasah, bisa menjadi guru, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi pengajar, pendidik pertama bagi putra-putrinya. Anak-anak yang pintar dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, anak-anak yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Rumah tangga yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah tangga yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad, rumah tangga yang dihidupkan dengan ilmu Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, ibadahnya Nabi, qanaahnya Nabi. Rumah tangga seperti ini itulah sorga. Walaupun rumahnya dari kardus, walaupun tinggalan di bawah jembatan, kalau suaminya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, anak-anaknya taat, patuh, tunduk kepada Allah, rumah tangganya hidup dengan Al-Quran, hidup dengan sunnah Nabi Muhammad, rumahnya akan menjadi sorga, saudara-saudara. Oleh karenanya, wasiat yang pertama bagi para istri-istri, istri-istri semuanya, khususnya bagi kaum perempuan, ketahuilah bahwasanya engkau sebagai wanita, engkau sebagai seorang ibu, engkau sebagai seorang ibu adalah madrasatul ula, engkau adalah pendidik pertama, engkau adalah pengajar pertama, guru pertama bagi putra-putrimu. Saudara-saudara, baik buruknya anak bukan tergantung dari bapaknya. Saya tanya semuanya, anak-anak kita lebih banyak waktu dengan siapa? Dengan kita sebagai suami atau dengan istri kita sebagai seorang ibu? Lebih banyak mana waktu anak? Lebih banyak dengan bapak apa dengan ibu? Lebih banyak dengan bapak apa dengan ibu? Saudara-saudara, Syekh Yasin Al-Fadani, siapa yang tidak kenal beliau? Musnid dunia. Beliau seorang ahli hadis yang kalau bawa hadis sanadnya dibawa sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Syekh Yasin Al-Fadani tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau bukan seorang ustadzah, bukan seorang syekhah. Istri beliau adalah seorang pedagang, seorang saudagar, seorang pengusaha, sehingga semua anak-anaknya ikut istrinya, ikut ibunya menjadi seorang pengusaha. Saudara-saudara, baik buruknya anak tergantung daripada ibu. Yang mendidik seorang anak, terbentuknya watak seorang anak, terbentuknya sifat seorang anak, ada kebiasaan seorang anak baik atau buruk, bagus atau rusak, itu tergantung daripada ibunya. Saudara-saudara, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan orang-orang soleh. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di Hadramut. Perempuan yang ada di Hadramut seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali, saudara-saudara. Pertama, ketika mereka bermain bersama bapaknya, mereka keluar rumah masih kecil. Kedua, ketika mereka menikah, dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, dari rumahnya menuju kuburnya, saudara-saudara. Makanya tidak heran Hadramut melahirkan para ulama, para fuqaha. Di Hadramut, anak-anak umur 7 tahun, mereka telah hatam berkali-kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam, contoh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun, beliau terkena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Tetapi di umur 6 tahun, beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun, beliau hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Di umur 10 tahun, beliau hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Bidayatul Hidayah, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi, magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Sampai-sampai diceritakan di Hadramut ada seorang syekhah yang berbangsa Al-Amudi. Wanita tersebut pernah mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir kitabnya beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar yang bunyinya, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah dalam penyarahan ini kitab. Kenapa?
Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan Hadramut nyusuin anak sambil menyarahkan kitab Minhaj. Nggak heran di Hadramut anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun telah hatam berkali-kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Banyak perempuan-perempuan sekarang, istri-istri kalian, saudara-saudara, mereka tahu di mana letak lemarinya, di mana letak alat riasnya, alat make upnya, di mana letak dapurnya, di mana letak kompornya. Istri-istri kalian tahu, tapi istri kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuannya ketika malam. Saya tanya, istri kalian di rumah apabila ada emas, intan, permata, berlian, uang, apakah ditaruh di luar rumah atau ditaruh dalam lemari dikunci rapat-rapat? Jawab. Ditaruh di lemari. Kenapa nggak taruh di luar? Takut hilang, takut diambil orang, takut dirampas orang, takut dirampok orang. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa putri-putri kalian, anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang, saudara-saudara? Apakah emas, intan, permata, berlian lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Kalian para suami, kalian sebagai bapak, pagi, siang, sore, malam, kalian sibuk cari uang, sibuk cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Saudara-saudara, ketahuilah, jikalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani anak, apa bedanya kalian dengan binatang? Kalau kewajiban kalian cuma cari uang, ngasih makan istri kalian, ngasih makan anak kalian, nggak ada beda dengan binatang. Kalian belum bangun, binatang sudah bangun duluan untuk mencari ikan makan untuk anak dan istrinya. Ada yang lebih wajib bagi kalian, ada yang harus kalian utamakan, ada yang harus kalian dahulukan, ada yang harus kalian pentingkan. Apa? Memberi makan jiwa, hati, dan roh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa, saudara-saudara? Apa makanan hati? Apa makanan roh? Makanan jiwa, makanan hati, makanan ruh adalah ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada kalian, sebagai bapak, sebagai suami, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati, hati istri-istri kalian mati, sehingga anak-anak kalian menjadi anak-anak yang durhaka, dan istri kalian menjadi istri yang durhaka. Jadi ingat, wasiat saya, nasihat saya, baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, baik buruknya istri tergantung daripada kita sebagai suami, saudara-saudara. Jadi anak bagaikan penumpang, ibu atau istri kita bagaikan perahu. Kita adalah nahkoda daripada perahu tersebut. Apabila perahunya bolong, apabila perahunya rusak, maka tenggelamlah penumpang yang ada dalam perahu tersebut. Rusak atau tidaknya perahu tergantung kita sebagai nahkoda. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, jagalah anak istri kalian, jagalah orang-orang yang nafkahnya dibebankan kepada kalian, jagalah mereka dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga mereka dari api nerakanya Allah? Alimuhum wa adibuhumuddin. Ajarkan mereka, didik mereka dengan pendidikan agama. Seperti hanya itulah cara untuk menyelamatkan anak istri kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasiat bagi para istri-istri semuanya, saudara-saudara, zaman sekarang saya Bahar bin Smith kalau mau cari istri cantik sehari 20 bisa saya dapatkan. Mau cari apa? Istri kaya bisa saya dapatkan. Istri yang punya pangkat, punya jabatan bisa saya dapatkan. Saya tidak menafikan hidup saya dikelilingi sama perempuan. Makanya Habib Hanif bilang, Habib Bahar ceramah harus ceramah pernikahan, jangan keluar dari pernikahan. Ya akhir saya ceramah bahas masalah pernikahan. Karena memang dari semua yang ada di sini saya yang paling banyak nikahnya. Walaupun banyak yang masih lebih tua dari saya di sini, tapi kalau usia nikah saya lebih tua dari semua yang ada di sini, saudara-saudara. Bahkan dari imam, oh saya lebih kalau masalah pernikahan. Nah, saudara-saudara, zaman sekarang kita mau cari perempuan cantik banyak, perempuan kaya raya banyak. Yang susah perempuan yang ikhlas. Nah, ini kayaknya soundnya di istri saya colok-colok sound dicabut kayaknya. Saudara-saudara, kenapa soundnya ini? Lun, jangan dicabut Lun. Kakak lagi ceramah Lun. Saya kalau ketemu besan Habib Ahmad bin Soleh, yang tadi anak beliau Said Bagir menikah dengan putri imam besar kita
yaitu Sayyid Bagir dan Syarifah Fairuz. Kalau ketemu Habib Ahmad, pasti Pak Ahmad bilang, Beb, masih ingat nggak waktu dulu sidang? Kenapa Beb? Ana udah lupa. Dulu yang waktu hakim pernah tanya. Jadi hakim waktu itu nanyanya ke Habib Muhsin bin Zaid. Mana Habib Muhsin? Oh udah pulang. Habib Muhsin mungkin ingat. Jadi hakim nanya ke Habib Muhsin, Beb, waktu itu Habib Muhsin menjelaskan tentang keutamaan mati syahid akan mendapatkan bidadari di sorga. Ini hakim usil, dia nanya, Beb, emang kalau bidadari di sorga ngumpul sama istri, emang istri gak cemburu sama bidadari? Habib Muhsin gak jawab. Kata Habib Muhsin, oh kalau masalah istri biar Habib Bahar yang jawab. Akhirnya saya jawab, oh yang mulia, di sorga itu kenikmatannya kekal abadi. Tidak ada perkara apapun yang memutuskan kenikmatan di sorga. Nah, cemburu itu bisa memutuskan kenikmatan. Jadi rasa cemburu tidak ada di sorga. Seperti saya istrinya 4 yang mulia. Jadi nanti di sorga istri saya itu nggak ada rasa saling cemburu. Oh begitu Beb, iya. Begitu selesai sidang di skors, saya turun, istri saya Fadlun cemberut sama saya. Oh begitu Kak, enggak Lun, tadi kakak salah ngomong, salah ucap. Jadi begitu sidang lagi dicabut skorsnya, sidang kami cabut skorsnya. Yang mulia saya ralat, tadi saya salah ucap. Maksud saya andaikan istri saya 4 yang mulia. Oh baik Habib. Katanya Pak Ahmad, oh rupanya habis diunyeng-unyeng sama Fadlun. Saudara-saudara, berani-beraninya kita sama istri keok. Saya, iblis saya makan. Tapi kalau sama Fadlun, Lun. Sebab sudah seperti itu seorang suami. Nah, zaman sekarang mau cari perempuan yang cantik, yang kaya, yang punya pangkat, yang punya jabatan, banyak. Yang susah mencari seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya. Ini istri kita zaman sekarang ikhlas terima kelebihan doang. Ente orang datang bawa uang disayang, coba ente datang nggak bawa apa-apa, habis dimarahin sama istri. Jadi kita susah zaman sekarang mau cari istri yang ikhlas, yang sabar dalam urusan rumah tangga. Maka kenalkan kepada istri-istri kalian wanita-wanita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan wanita-wanita Nabi sebagai teladan bagi istri kalian, sebagai pedoman bagi istri kalian. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Aisyah Ridha, bagaimana Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, istri daripada Zubair bin Awam, bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra, bagaimana Sayyidatuna Mutiyah. Sayyidatuna Mutiyah dalam riwayat Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai putriku Fatimah, apakah engkau ingin tahu siapa kelak di akhirat, di sorga, wanita yang akan memegang tali kendaraanmu? Siapa wahai ayah? Namanya adalah Mutiyah. Dia adalah wanita yang kelak di akhirat akan memegang tali kendaraanmu. Coba engkau lihat amal perbuatan apa, ibadah apa yang dilakukan oleh Mutiyah sehingga kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraanmu. Maka saudara-saudara, datang Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil, diketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Dari dalam dijawab, waalaikumsalam. Man? Ana Fatimah bintar Rasul. Aku adalah Fatimah putri Rasulullah. Oh ya wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh mohon maaf wahai Fatimah, engkau tidak boleh masuk karena engkau bersama putra, engkau bersama laki-lakimu, engkau bersama putramu, engkau bersama seorang laki-laki. Datanglah kembali besok. Datanglah kembali besok, aku izin dulu kepada suamiku. Besok Sayyidatuna Fatimah datang bawa Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Ketika dia bawa, assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai Fatimah, masuklah. Hasan sudah diberi izin oleh suamiku. Tapi sekarang aku datang bukan bawa Hasan tapi bawa Husain. Oh mohon maaf, kalau Husain belum diberi izin, Hasan sudah diberi izin. Balik lagi engkau besok. Besoknya balik, saudara-saudara, baru dipersilahkan masuk. Ketika dipersilahkan masuk, Sayyidatuna Fatimah melihat Siti Mutiyah biasa-biasa saja. Ahli ibadah? Bukan. Ahli agama? Bukan. Ahli ilmu? Bukan. Ahli Quran? Bukan. Terus amal ibadah apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Mutiyah sehingga kelak di akhirat akan memegang tali kendaraan Sayyidatuna Fatimah? Tiba-tiba Sayyidatuna Fatimah melihat ada 3 buah benda. 3 buah benda tersebut ditaruh di tempat yang tinggi, tidak sama seperti benda-benda yang lain. Seakan-akan 3 buah benda itu diutamakan, dikeramatkan. Ketika dilihat ternyata 3 buah benda tersebut adalah lap, cambuk, kemudian gunting, saudara-saudara. Nah, Sayyidatuna Fatimah berkata, wahai Mutiyah, untuk apa 3 buah benda ini? Sayyidatuna Mutiyah berkata, yang pertama lap.
Ketika suamiku pulang kerja, suamiku pulang mencari nafkah, seluruh keringatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku hapus, aku lap keringatnya dengan lap tersebut. Karena keringat itulah yang jatuh untuk memberikan aku nafkah. Terus untuk apa ini cambuk? Selesai suamiku pulang kerja, selesai aku lap keringatnya, aku telah masak, aku sediakan makanan-makanan yang telah aku masak, dimakan oleh suamiku. Ketika suamiku selesai makan, aku kasih cambuk tersebut. Seraya aku berkata, wahai suamiku, jikalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho, engkau cambuk aku sebagai pelajaran besok aku masak masakan yang enak. Kira-kira istri kalian begitu? Hah? Istri kita, tunggu Alwi, ini selesai, habis ini selesai, sabar. Ini saya punya ponakan Alwi. Itu begini begitu. Saya tanya, istri kalian begitu? Oh, istrinya kita orang. Istrinya kita orang. Sayang, kurang asin, masak aja sendiri. Banyak ngomong, udah dimasakin, banyak protes. Yang ketiga, gunting. Untuk apa gunting tersebut? Gunting tersebut ketika suamiku mau tidur, aku serahkan gunting tersebut dan aku berkata, wahai suamiku, aku takut ketika engkau tidur, engkau tidak bisa bangun lagi. Maka jikalau dari tadi, semenjak engkau memejamkan matamu melihatku, semenjak engkau bangun tidur tadi, sampai sekarang engkau mau tidur, hari ini ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu atau tidak mengenakkan hatimu, aku rela, aku ridho, engkau potong lidahku. Karena ketaatannya kepada suami, baktinya kepada suami, karena perkara inilah kelak di akhirat Sayyidatuna Mutiyah akan memegang tali kendaraan Sayyidatuna Fatimah. Maka didik istri-istri kalian semua dengan pendidikan Nabi Muhammad, karena tidak ada pendidikan yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua istri kita menjadi istri yang salehah, alimah, menjadi istri yang bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada As-Sayyid Bagir Ibn Ahmad Al-Attas. Selamat, nggak bakal bisa nikah lagi, saudara-saudara. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.